Bapak, Ibu, dan semua saudara sekalian, mari kita memberi perhatian pada pokok bahasan yang ke-10 dari materi kuliah kita Filsafat Ilmu, dan kita mempelajari substansi dari ilmu pengetahuan. Substansi dari ilmu pengetahuan. Yang namanya ilmu pengetahuan, apa substansinya? Ya, kita sejenak, kita tahu, saya yakin Bapak Ibu, kita sudah mempelajari ilmu pengetahuan sejak primary school, sejak sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah menengah atas, bahkan sampai di perguruan tinggi. Nah, kita sudah mempelajari. Hanya kita coba kembali mencermati rumusan para ahli, membahas mengenai substansi ilmu. Substansi ilmu berkenaan dengan 4 hal. Yang namanya ilmu, sesungguhnya ilmu itu berkenaan dengan 4 hal. Yang pertama, facts and reality. Fakta atau kenyataan. Fakta atau kenyataan. Ini ilmu itu berbicara mengenai hal yang nyata. Yang berbicara ilmu itu adalah hal yang nyata. Karena itu para ilmuwan sangat sulit menerima awalnya. Dulu sangat sulit menerima teologi sebagai ilmu. Sekarang sudah pada umumnya menerima. Tapi bertahun-tahun anggapan mereka, khususnya pada era modern yang lalu, para ilmuwan tidak mengakui teologi sebagai ilmu. Kenapa? Karena teologi tidak berbicara mengenai hal-hal yang adalah nyata. Fakta tidak dibahas. Menurut mereka tidak membahas hal-hal yang namanya kenyataan. Namun, sekarang sudah mulai mengakuinya. Itu poin pertama. Yang namanya filsafat ilmu berbicara mengenai yang nyatanya. Ya. Yang kedua, berbicara mengenai kebenaran. Ilmu itu pasti berbicara juga mengenai kebenaran. Yang ketiga, berbicara mengenai konfirmasi. Ya, ada confirm, ada pemastian, ada konfirmasi, confirmation. Dan yang keempat, ada logika inferensi, ada logis. Ilmu itu juga bertalian dengan logika atau dengan penalaran. Sebagaimana yang saya utarakan sejak hari pertama, bahwa yang namanya rasio atau logika atau penalaran itu berbicara mengenai kewajaran. Ya, hubungan antara satu dengan yang lain wajar. Kita menyampaikan gagasan ide yang wajar. Itu namanya masuk akal atau logis. Ya, sekali lagi ada 4 hal yang namanya substansi ilmu. Sekarang kita mulai pada fakta dan atau kenyataan. Pada permulaan abad modern sampai pada akhir abad modern, terjadi perbedaan dan perdebatan antar sejumlah filsuf dengan filsafatnya masing-masing. Ya, ada pandangan atau filosofi yang namanya positivisme, yang di tokoh-tokohnya disebut kaum positivis. Ada pandangan fenomenologisme atau dianut oleh mereka yang disebut fenomenologis. Ada pandangan rasionalis. Ada pandangan realisme, metafisika, dan ada pandangan pragmatis. Masih banyak lagi. Tetapi setidaknya inilah yang sering muncul di permukaan, dan kelima pandangan ini adalah berseberangan satu dengan yang lain. Kita mulai dengan yang namanya kenyataan, fakta. Kaum positivis dengan pandangan positivisme mereka mengatakan bahwa sesuatu yang sesuatu yang nyata itu apabila ada hubungan
korespondensi antara yang sensual. Sensual itu dapat dilihat, dapat dicium, dapat diraba. Antar sensual yang satu dengan sensual yang lain. Ini sangat menekankan panca indera. Jadi fakta itu yang terlihat, yang terdengar, yang tercium, yang teraba. Itu namanya fakta. Maka kalau Bapak perhatikan, positivisme di satu sisi membangkitkan semangat penelitian ilmu pengetahuan alam, tapi sebenarnya di sisi lain, positivisme mengkerdilkan atau membatasi kebenaran hanya pada hal-hal yang yang dapat diindrai. Itu kelemahannya. Jadi seolah-olah yang tidak dapat dijangkau oleh mata, oleh telinga, oleh kulit, itu tidak nyata, tidak ada. Ya, itu saya katakan, di satu sisi positivisme membangkitkan semangat penelitian alam, eksata, tetapi di sisi lain, positivisme juga menyebabkan kebenaran itu tidak terekspos secara penuh. Karena kenapa? Hanya bergantung pada indera manusia. Nah, lawan kata positivisme yaitu fenomenologisme. Ya. Fenomenologisme memiliki dua arah perkembangan. Yang pertama, menjurus kepada teori hubungan, teori korespondensi, yaitu adanya korespondensi antara ide dan fenomena. Ya, dia menghubungkan ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, positivisme sangat menekankan mengenai empiris, data empiris. Sedangkan rasionalisme nomor 3 sangat menekankan mengenai data, tidak menyangkut data, melainkan ide, rasio, the idea. Namun itu ditengahi oleh fenomenologi, karena fenomenologi ini menghubungkan antara ide dan fenomena. Apa yang dilihat, dirasakan, dicium, fenomena. Dan ide, apa yang dipikirkan. Ini namanya fenomenologi. Ya. Nah, sisi lain dari fenomenologi, yaitu berbicara mengenai koherensi kesesuaian antara moralitas dan antara fenomena dengan nilai. Moralitas menyangkut misalnya sifat baik dengan fenomena, dengan yang terlihat, teraba, terukur. Itu apakah sifat-sifatnya mengindikasikan mengenai hal-hal yang dikaitkan dengan moral manusia. Ya, itu pandangan yang kedua dari fenomenologi. Bapak Ibu tidak usah hafal, tapi tangkap saja begini. Positivisme sangat menekankan fakta. Ya, sangat menekankan fakta. Rasionalisme sangat menekankan ide, rasio. Rasio itu karena ide. Nah, fenomenologi sangat berupaya membangun hubungan antara fakta dengan ide. Ya, fakta dengan ide. Nah, lalu yang keempat, realisme. Yang namanya fakta itu sesuatu yang nyata bila ada korespondensi antara empiris dengan objektif dengan objek sesuatu lah yang kita perhatikan atau jadi sasaran. Itu ada koherensi. Ini berkenaan dengan pengalaman. Ada pengalaman. Saya merasakan sendiri. Objek ini kasar. Objek ini lembut. Jadi itu namanya realisme metafisika. Ya. Kenapa? Mengapa metafisika? Karena dia berkenaan dengan
bukan sekedar empiris, pengalaman didengar, dirasakan, tapi juga itu berkenaan dengan substansi objektif dari benda yang diteliti. Nah, kemudian muncullah pragmatisme yang mengukur segala sesuatu pada aspek manfaat. Bahwa yang namanya nyata, fakta itu kalau dia berfungsi, kalau dia beroperasional. Hal-hal yang tidak beroperasional atau tidak berfungsi, maka itu tidak dapat disebut suatu fakta. Nah, Bapak-Ibu, jangan hafal, tapi setidaknya saya memberitahukan bahwa terjadi perdebatan di antara para filsuf dunia. Tatkala mereka ditanya mengenai yang adalah fakta, ya, nyata, fakta, facts, atau dalam bahasa Indonesia bukti, ya, bukti-bukti. Nah, muncullah sejumlah pandangan. Kalau kita mau tarik ke belakang ke era Prasokrates atau ya ke era Aristoteles, para filsuf-filsuf menyatakan bahwa Prasokrates. Di sana ada Thales, Anaxagoras, Anaximander, Pythagoras. Mereka semua berpendapat berbeda juga tentang fakta. Maka mereka menyimpulkan demikian, bahwa fakta itu hanya, sebagian filsuf berpendapat bahwa fakta itu sesuatu yang semu. Ya, sesuatu yang semu. Hanyalah bayangan. Tetapi kelompok lain, filsuf yang lain menyatakan bahwa fakta itu permanen. Memang dia fakta apa adanya dan dia changeless, tidak berubah. Lalu tokoh lain mengatakan bahwa yang ada sebenarnya bukan fakta, melainkan salinan fakta. Salinan fakta. Ya, ini semua perdebatan-perdebatan yang turut saya sukai memikirkan hal ini untuk mencermati daya kritis, daya analitis dalam berlogika. Oke, sekarang poin ini kita lewat, ya, sudah, bahwa yang namanya kebenaran itu, ya, oleh para ilmuwan termasuk para filsuf, mereka menyatakan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu adalah berkenaan dengan fakta atau kenyataan. Nah, ada minimal 4 atau 5 bahkan 6 pandangan para ahli mengenai fakta. Ya, ada yang bicara fakta ini menyangkut ide, menyangkut data empiris, menyangkut pertemuan antara ide dan empiris. Ya, itulah. Nah, sekarang poin yang kedua, berbicara substansi ilmu. Yang namanya ilmu, dia berbicara mengenai kebenaran. Nah, saya mengutip seorang penulis buku namanya Michael William, dan dia menyampaikan ada 6 teori kebenaran. Kebenaran ilmu pengetahuan. Yang pertama, kebenaran koherensi, kebenaran korespondensi, kebenaran performatif, kebenaran pragmatis, dan kebenaran proposisi, serta kebenaran paradigmatik. Jadi bagus juga kita begini, Bapak Ibu, jangan lupa salah satu aspek kita mempelajari mata kuliah ini yaitu melatih kecakapan berpikir. Ya, tadi pagi saya dengan anak yang paling tua ada salah komunikasi. Tadi pagi atau tadi malam, saya lupa. Dia ada di sebelah. Saya menyampaikan bahwa logika itu nampak pada bahasa. Ya, logika itu nampak pada bahasa. Tidak ada logika tanpa bahasa. Bahasa, jadi kita membahasakan apa yang kita mengerti secara wajar. Nah, kita membahasakan pengertian kita
ya, pengertian kita bahasakan menjadi bahasa yang wajar. Itu namanya logika. Karena itu tidak gampang menulis, tidak gampang berbicara, karena ini menyangkut bagaimana membahasakan logika, membahasakan kebenaran dengan hukum-hukum penalaran. Nah, dan di antaranya ada membahas mengenai kebenaran. Berbicara mengenai kebenaran, maka ada 6 hal yang perlu kita simak. Yang pertama, koherensi. Kebenaran koherensi. Mari kita mulai. Kebenaran koherensi adalah kebenaran yang menemukan adanya kesesuaian antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lalu kita, misalnya ada hubungan antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya hubungan bilangan. Dari rendah ke menengah ke tinggi, ini namanya kesesuaian hierarki. Ya, ada kesesuaian skema, ada kesesuaian sistem, ada kesesuaian value, nilai. Jadi, kalau kita membahas mengenai iman Kristen dan iman agama-agama lain, saya mengatakan tidak pernah ada kesesuaian secara substansi kebenaran. Kecuali kesesuaian istilah, kesesuaian. Tetapi yang namanya konsep, yang namanya substansi kebenaran, ya agama Kristen dan semua agama-agama yang lain memang tidak bisa bertemu. Maka demikian, pertemuan antar agama di dunia hanyalah pertemuan kulit. Ya, ini kesimpulan saya ya. Menarik, Bu. Pertemuan antar agama A, B, C, D, atau Islam, Hindu, Buddha, Kristen. Pertemuan para tokoh, dialog antar umat beragama, menurut saya hanyalah dialog kulit. Tidak mungkin mendialogkan substansi. Ya, dengan pola pikir filsafat ilmu, ini menolong saya untuk berpikir secara jernih tentang upaya sejumlah tokoh agama bertemu mendialogkan agamanya masing-masing. Saya mengatakan semua dialog antar agama, intra-agama adalah dialog dangkal. Dan dialognya lebih banyak dialog kulit dan sangat rawan dengan kemunafikan. Karena bersandiwara. Ya, tolong disimak, berpikir kritis. Ya, berpikir kritis. Maka itu saya menyampaikan dalam tulisan saya berkali-kali, dialog yang sesuai itu dialog kehidupan. Bukan dialog agama. Dialog agama itu hanya ada di atas tataran kulit. Ya, damai, senang, oke. Ibadah kamu ibadah ya. Puji Tuhan, alhamdulillah, santi. Itu semua dangkal. Termasuk, sorry to say, saya harus kritis kepada para pejabat pemerintah Indonesia ya, pejabat-pejabat kalau memberikan sambutan, ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian shalom, apalagi santi, apalagi. Saya mengatakan ini sebenarnya hanya lip service. Lip service. Mari kita kritikal. Karena memang mata kuliah ini memfasilitasi kita menjadi orang yang kritikal. Tapi kritis bertanggung jawab. Sekaligus ada jawaban. Nah, saya mengusulkan kalau boleh pertemuan antar beragama, pakailah
pakailah semboyan-semboyan atau sapaan-sapaan Indonesia. Ya, nggak perlu shalom. Selamat pagi saja. Ya, selamat pagi. Kalau sekarang sedang marak istilah salam sehat. Itu murni loh. Kalau saya lebih murni. Daripada saya, ya Pak Elon, saya bilang menggunakan istilah atau salam agama-agama yang berbeda-beda. Dan itu saya mengatakan sangat dangkal. Tidak sesungguhnya. Ya, kenapa? Karena tidak berkoherensi dengan substansi. Pada waktu saya mengatakan demikian shalom, atau pada waktu seorang Hindu menyatakan shalom Pak Stefri. Sorry. Pertama, he doesn't know. Dia nggak tahu arti shalom. Yang kedua, he doesn't believe. Dia nggak percaya shalom. Yang ketiga, tidak keluar dari hatinya yang memang mau memberikan salam sejahtera. Dan salam sejahtera itu dari Kristus, dalam Kristus. Nggak ada shalom di luar Kristus. Shalom di luar Kristus, rumah sakit shalom. Siloam. Itu loh. Kita berpikir kritis. Maka saya terus terang, kalau pertemuan-pertemuan dengan pemerintah, mungkin mereka akan mengatakan saya ekstrim. Enggak. Saya enggak mau munafik. Saya enggak mau menyampaikan bahasa-bahasa salam dari agama-agama lain. Enggak mau. Saya akan menyampaikan Bapak, Ibu yang saya hormati, salam NKRI. Itu aja lah. Salam Pancasila. Enggak usah. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga santi-santi. Salam sejahtera. Salam apalagi. Itu mohon maaf ya. Lip service. Jangan biasakan kemunafikan. Ya, jangan biasakan lip service. Nah, kembali ke tadi. Ini kita berpikir melihat koherensi. Ya. Apakah ada keterhubungan? Ada hubungan. Hubungan hierarki, hubungan skematis, hubungan in system, dan hubungan dalam nilai. Itu, nah misalnya saya sangat kuat sekali memikirkan koherensi warga negara Indonesia ini yang berbeda-beda agama, budaya, suku, golongan, namun bisa berkoherensi oleh karena adanya satu sistem nasional. Kalau dalam pendidikan, sistem pendidikan nasional. Ada sistem. Ada value gotong royong. Ya, itulah yang menghubungkan semua yang berbeda. Nah, very good. Yang kedua, ada korespondensi. Kalau tadi ini ada koherensi. Koherensi itu saya artikan kesesuaian. Kesesuaian. Bahwa memang seluruh warga negara Indonesia memiliki kesesuaian satu dengan yang lain. Kalau ada hierarki, hierarki itu bukan dalam pengertian membedakan. Hanya mengatur keserasian. Saya percaya dengan filsafat Aristoteles. Bahwa dalam masyarakat itu memang perlu ada hierarki. Coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau dalam masyarakat tidak ada hierarki. Semua sama kaya semua. Ayo, coba pikirkan. Apa yang terjadi Pak Elon? Kalau semuanya sama kaya semua. Apa yang terjadi? Siapa yang mau bekerja? Siapa yang mau memimpin? Siapa yang mau dipimpin? Itu kacau. Maka ide Aristoteles, memang kita perlu mengakui adanya hierarki dalam masyarakat. Tetapi tidak membedakan orang karena hierarki. Very good. I agree. Gitu. Saya setuju. Memang adalah yang secara ekonomi lebih tinggi, ada yang lebih kurang, ada kurang sekali, ada yang
tinggi sekali. Secara status sosial, ada yang lebih tinggi, ada yang kurang sekali. Tetapi perbedaan status sosial dan status ekonomi ini bukan dalam rangka membedakan atau membeda-bedakan orang. Tidak boleh. Ini jahat, dosa, kesetanan kalau pembedaan. Itu namanya diskriminasi. Saya percaya hierarki dalam masyarakat. Sama juga, saya percaya hierarki dalam keluarga. Ya, saya percaya hierarki dalam gereja. Ya, saya percaya hierarki dalam organisasi manapun. Karena apa yang terjadi kalau tanpa hierarki? Ada dua kemungkinan. Without hierarchy in a society, in a community, certain community, yang terjadi dua. Yang pertama pasifisme. Yang kedua siapa kuat dia menang. Hukum rimba. Karena semuanya kaya, semuanya sama kuat. Nah, inilah. Nah, menarik untuk menyimak hal ini. Nah, kembali ke yang kedua, hukum korespondensi. Atau korespondensi ini bisa membahas mengenai sejalan ataupun berlawanan. Misalnya berpikir tentang korespondensi antara fakta yang satu dengan fakta yang lain. Apakah fakta yang satu sejalan dengan fakta yang lain? Apakah fakta yang satu berlawanan dengan fakta yang lain? Sama juga berpikir tentang korespondensi antara fakta dan peristiwa. Oh, fakta itu misalnya begini. Fakta itu bisa disebut kebenaran. Ya. Peristiwa kebakaran rumah. Itu peristiwanya. Terjadi atau peristiwa di Malang, Kanjuruhan, saya lupa itu. Kanjuruhan. Ya, di lapangan, orang Malaysia bilang lapangan bola sepak di Malang. Ada peristiwa terjadi di sana. Peristiwa di sana berapa banyak? Peristiwa berkumpulnya orang-orang, penonton, berkumpulnya pemain, peristiwa permainan sepak bola, peristiwa terjadi kerusuhan, lalu peristiwa terjadi korban kematian 100 lebih orang. Itu peristiwa-peristiwa. Lalu kita memikirkan fakta yang sesungguhnya. Ya, ini biasanya korespondensi ini berkenaan dengan tugas-tugas para penyelidik atau penyidik atau pihak kepolisian. Ya. Yang ketiga, korespondensi antara fakta dan kepercayaan. Antara yang saya yakini dengan yang saya pahami. Facts ini atau fakta ini bisa kebenaran, bisa kenyataan. Kenyataannya saya sembuh karena saya percaya. I believe, so saya disembuhkan yesterday. Ya, itu antara fakta, kenyataan dan kepercayaan. Nah, ini namanya kebenaran korespondensi. Jadi nanti kita bedakan kebenaran korespondensi. Yang ketiga, kebenaran performatif. Perform. Ya. Pemikiran dalam rangka menyatukan antara teori dan praktek yang oleh para juga antara filosofis hal-hal teknis. Itu namanya performatif. Apakah bisa dieksekusi? Apakah performance-nya? Ini seperti apa kalau dia diaktualisasikan di lapangan? Jadi kebenaran yang dipahami dalam tataran teoretik ini bagi sains ya. Kalau bagi saya teologi ya, mohon maaf ya.
Saya nggak pernah ada teori kebenaran Alkitab. Kebenaran teologis itu tidak berteori, Bapak. Sorry ya, kecuali pak konseling, pak pendidikan agama Kristen, misiologi, dan pastoral, karena dia bergandengan tangan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka sangat mungkin memunculkan teori. Namun kalau yang namanya biblical study, theological study, kita tidak pernah berteori. Kebenaran biblical itu bukan teori. Ya. Karena itu kebenaran yang diformulasi oleh para teolog dari Alkitab perlu diperiksa oleh kebenaran gereja am. Jangan hanya sekarepe, sesuka hati saya menyampaikan teologi dan doktrin saya tanpa diperiksa oleh tradisi teologi am. Tidak bisa kalau kita berteologi baik sendiri. Ya, inilah kebenaran performatif. Nah, kembali, biasanya dalam ilmu pengetahuan dikenal teori dan praktik. Dikenal pemikiran filosofis dan teknis. Ya, dan itu namanya kebenaran performatif. Ya, bagaimana mengaktualisasikan pemikiran dalam tindakan, itu namanya performative truth. Ya, performative truth adalah how do we make bagaimana kita membuat ini actual, ya, dapat dialami, ditindaklanjuti, dapat dilakukan. Itu namanya kebenaran performatif. Saya memberikan catatan sedikit untuk teologi, tidak boleh memutlakkan kebenaran performatif dalam berteologi karena agak lucu. Kenapa? Kita harus mengakui kuasa Roh Kudus. Kita harus mengakui kuasa firman Allah yang bekerja dengan sendirinya. Kita taat, kita setia. Tapi jangan lupa, kebenaran itulah yang membuat kita taat. Maka tidak bisa kita ayo kita teori, praktek. Kita sudah belajar teori semuanya, sekarang praktek. Saya sudah lama sekali membantah. Kalau sekolah teologi itu tahun pertama sampai tahun ketiga itu belajar teori. Lalu tahun keempat praktik. Salah. Itu lucu. Itu mindset Western mindset yang membagi kebenaran pada kebenaran teoritik dan kebenaran praktikal. Nggak bisa. Misalnya saya belajar doktrin Allah atau belajar teologi PL. Apakah saya hanya berteori? Waktu saya duduk di bangku kuliah? Enggak. Tuhan sedang berurusan dengan saya. Saya sedang beribadah. Saya sedang memberi diri diubah. Dan sejak saat itu pun saya melakukan mentaatinya. Dan bukan nanti tunggu praktek. Kan keliru. Keliru sekali. Saya sudah lama kritik pola-pola ini. Karena ini Western mindset. Datang membawa. Dan itu kebiasaan dari ilmu scientific, natural scientific, and social scientific. Ilmu pengetahuan alam dan sosial yang memang ada teori dan ada laboratorium. Kalau namanya teori itu ada laboratorium, wajarlah kalau kimia, fisika, biologi ada laboratorium. Maka perlu praktek. Ada teori, ada praktek. Tapi dalam teologi nggak pernah ada loh teori dan praktek. Ya, itu menjijikkan. Kalau ada teori dan praktek. Dan itu kemunafikan. Kenapa? Sekarang saya sudah belajar teori. Sekarang saya mau praktekkan. Itu namanya legalisme. Itu kebiasaan ahli Taurat. Ya. Ahli Taurat, kebiasaan para imam dan ahli Taurat. Yang mengklasifikasi kebenaran pada kebenaran teoritik dan kebenaran praktis atau performatif.
Nah, kita harus kritis dalam hal-hal seperti ini. Jangan langsung amin. Secara khusus saya mencermati sejumlah mahasiswa dan dosen S2, S3 program education, pendidikan di Indonesia. Terlalu mengkonsumsi pola pikir dan menerapkan pola pikir performatif. Lalu muncullah, tidak ada guna Pak Stefri, untuk apa kita berdogmatika tapi prakteknya nggak ada. Lucu ya, nggak bisa. Ya, berdogmatika pasti juga berkenaan dengan saya mengenal Allah, saya bersekutu dengan Dia, dengan Allah, saya menjadi serupa dengan Dia dalam karakternya, dan saya melakukan apa yang Dia mau. Mana ada teori praktek lagi? Itu utuh, itu kebenaran utuh. Maka itu teologi tidaklah pantas disebut teori dan praktek. Saya benar-benar menyerang dari sudah lama. Tidak ada teori dan praktek dalam teologi. Kecuali teologi praktika. Masih sangat mungkin ada teori dan praktik. Seperti konseling, pastoral, misiologi, leadership, Christian management. Masih sangat mungkin. Church growth. Masih sangat mungkin ada teori dan praktik. Tetapi yang namanya teologi, biblical theology, and systematic theology, tidak mungkin kita memilah-milah atau membagi kebenaran tersebut menjadi dua kebenaran. Nggak bisa. Ya, ini yang perlu kita pegang kuat sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh. Kebenaran jangan dibagi-bagi. Maka anggapan awal ini, ya orangnya kalau dia berteologi hebat sekali, dia bicara teologi, teori saja. Tapi kelakuannya buruk, prakteknya buruk. Bagi saya enggak. Itu dia salah. Dia tidak berteori itu. Dia sedang bermunafik, bukan mengajar. Dan itu tidak disebut kebenaran. Yang dia sampaikan itu hanyalah pengetahuan. Nah, karena kalau kebenaran tidak seutuhnya, maka dia hanyalah pengetahuan. Ya, kebenaran yang sesungguhnya itu tidak mengenal teori dan praktik. Tidak. Ya, tolong perhatikan itu. Yang keempat, berbicara mengenai kebenaran, ada kebenaran pragmatik. Pragmatisme ya. Kita pernah dengar itu pragmatisme. Ya ini yaitu kebenaran. Yang benar itu diakui benar apabila spesifik, konkret, bersifat individual, dapat dioperasikan, dan juga berguna. Nah, disinilah pendidikan di Amerika begitu tumbuh subur. Di Eropa kurang memberi perhatian pada pendidikan pragmatik. Mereka lebih ke ontologis, ke kebenaran-kebenaran yang saya kemukakan sebelum ini. Namun Amerika berubah. Mereka lebih ke pragmatis. Di Eropa mana ada doktor education dulu ya, enggak ada. Di Eropa dulu hanya kenal doktor teologi. Ya, tapi kemudian di Amerika mulai program studi berkembang luas. Ada DMin, Doctor of Ministry, DMIS, Doctor of Missiology, DED, Doctor of Education, Doctor of Leadership. Di Eropa nggak ada. Yang ada DTH, PhD. DTH, PhD. Di Amerika, DMIS, DMin, dan sebagainya. Kenapa? Karena pragmatisme. Ya, bagaimana memprakmakan kebenaran itu. Maka muncullah DMin. Doctor of Ministry. Ya. Atau Doctor of Minder. Nah, itu sebenarnya pengembangan
berkembangnya di Amerika. Karena memang Sigmund Freud itu sangat berpengaruh pada pendidikan di Amerika yang menekankan mengenai aspek-aspek pragmatik dari satu kebenaran. Maka tidak heran di Amerika seolah-olah berkembang. Gereja berkembang menjadi banyak aliran. Ya, sekolah-sekolah berkembang dengan asumsi perkembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, hati-hati. Saya tidak anti dengan kebenaran pragmatik karena kebenaran itu juga memang mengandung sisi pragmatik. Tetapi kebenaran tidak melulu atau tidak secara mutlak semua adalah pragmatik, melainkan mengandung pragmatik. Dan dia biasanya bukan hal yang mendasar. Oke. Bahaya besar, misalnya Indonesia pada waktu mengalami peralihan era dari era New Order, Orde Baru, sampai berubah ke era Reformasi, maka terjadi satu perubahan dari idealisme ke pragmatisme. Buktinya pada masa itu sampai sekarang masih terasa kuat, di mana rakyat menuntut bukan ideologi Pancasila, melainkan bagaimana Indonesia bisa ekonomi kuat, bisa makmur, lebih ke bagaimana rakyat bisa makan, bisa senang, lebih ke operasional. Ya, mental-mental begini, mental-mental rusak. Ya, kalau perang satu waktu datang penjajah, orang-orang yang memiliki mental begini nggak mau jadi pahlawan, nggak mau berperang, karena konsepnya masih mau dilayani oleh negara. Oke. Kebenaran yang kelima, kebenaran proposisi, yaitu pernyataan-pernyataan final atau utuh. Mari kita memberikan satu pernyataan yang berisi banyak konsep yang kompleks, namun koheren dan konsisten. Contoh, saya memberikan contoh. Saya tidak menemukan pertentangan internal dalam seluruh Alkitab. Tidak ada pertentangan internal ya dalam seluruh Alkitab yang ditulis selama 40.000 tahun. Ya. Dan ditulis oleh puluhan penulis. Tapi saya tidak menemukan adanya pertentangan antar penulis dalam seluruh kitab Alkitab. Ini proposisi, Pak. Ya, ini pernyataan final. Saya tidak menemukan. Kenapa? Karena yang saya temukan konsistensi dari Kejadian sampai Wahyu. Sejarah dunia ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Tentu tidaklah memuat hal-hal yang detil, melainkan setidaknya dari Kejadian, kemudian Mesopotamia, kemudian umat Israel, muncul bangsa-bangsa yang lain. Tapi Allah bekerja dalam satu garis lurus, ya, mulai dari penciptaan, lalu manusia pertama, kemudian tokoh-tokoh orang beriman sampai Abraham dan para patriark maksud saya. Lalu setelah itu muncul satu bangsa namanya Israel, dan di samping Israel banyak bangsa-bangsa lain kan. Terus menerus sampai nabi-nabi berperan dan datanglah juru selamat Yesus Kristus, lahirlah kekristenan dan seterusnya. Coba perhatikan, saya sudah tulis dalam buku saya Finalitas Kristus dan Kekristenan. Itu buku yang saya tulis tahun 2018. Ya. Luar biasa. Bahwa sejarah dunia ini mengikuti
garis besar Alkitab. Ini saya bisa menyatakan proposisi. Ya, proposisi. Inilah kebenaran ya, yang kelima. Yang keenam, kebenaran paradigmatik. Biasa, ini berbicara mengenai kebenaran hukum sebab akibat. Ada sebab akibat. Atau pengaruh variabel satu ke variabel yang lain. Misalnya, pengaruh tradisi teologi, terhadap kondisi sehat sakitnya satu jemaat. Kalau tradisi teologianya buruk, liberal, menghasilkan kondisi jemaat yang tidak sehat. Ini namanya hubungan sebab akibat, tapi juga hubungan pengaruh. Ya. Pengaruh kompetensi mengajar terhadap prestasi belajar mahasiswa. Itu namanya kebenaran paradigmatik. Biasanya dalam kajian-kajian berupa skripsi, tesis, disertasi, itu lebih banyak kebenaran paradigmatik, yaitu kebenaran pengaruh antar variabel atau kebenaran hubungan sebab akibat. Misalnya hubungan antara rumusan ideologi bangsa Indonesia terhadap kehidupan toleransi bangsa masyarakat Indonesia. Itu namanya hubungan. Jadi ada dua kata, perhatikan Bapak Ibu, ada hubungan, ada pengaruh. Ini namanya kebenaran paradigmatik. Nah, itulah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang pertama tadi kan mengenai fakta dan kenyataan. Itu ada 4 atau 5, 6 pandangan yang berbeda. Yang kedua, mengenai truth, kebenaran. Kebenaran dari pertama sampai 6. Paradigmatik, pragmatis. Ya, kebenaran-kebenaran ada sekitar itu. Nah, sekarang kita ketiga. Bagian ketiga yang namanya substansi ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada istilah konfirmasi. Konfirmatori. Fungsi ilmu adalah menjelaskan, memprediksi proses atau produk yang akan datang, atau pernyataan sebagai konfirmasi absolut atau probabilitas. Misalnya begini, ada kemungkinan kalau Indonesia tidak menyiapkan kekuatan ekonomi pada tahun 2000, pada penghujung tahun 2022 ini, maka kemungkinan tahun 2023 akan terjadi problem ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh para ekonom dunia. Jadi ada hubungan probabilitas, ada kemungkinan. Ya. Atau ada konfirmatori, memastikan bahwa ya gereja yang sehat adalah gereja yang hidup sesuai dengan Injil Yesus Kristus. Ini namanya konfirmatori. Ini namanya kebenaran konfirmatori. Ya. Indonesia tidak akan pernah hilang apabila Pancasila tetap sebagai ideologi dasar negara. Inilah konfirmatori dan juga bisa probabilitas tinggi. Probabilitasnya tinggi. Ya. Kemungkinannya tinggi. Indonesia akan tetap ada selama-lamanya kalau Pancasila tetap menjadi dasar
atau ideologi bangsa Indonesia. Oke, itu namanya konfirmatori. Nah, konfirmatori ini sifatnya absolut, tapi dengan aksioma-aksioma atau dengan asumsi-asumsi yang sudah dipastikan benar. Contoh, Alkitab adalah firman Allah yang tertulis dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Ya, karena Alkitab ditulis oleh para penulis kitab-kitab dalam inspirasi Roh Kudus. Wow. Maka inspirasi Roh Kudus sebagai asumsi. Bahkan saya menyebutnya sebagai presaposisi yang mendasari, mengedepankan satu kebenaran. Oke. Nah, sedangkan membuat penjelasan atau prediksi, pemaknaan, maka probabilitas dapat ditempuh dengan cara induktif, deduktif, atau reflektif. Saya sudah berikan contoh sebenarnya. Ya, contoh-contoh konfirmatori. Baik menyangkut probabilitas kemungkinan besar, ya, dari induktif, ya. Induktif itu dari lapangan. Misalnya begini. Karena masyarakatnya sekarang nampaknya lebih cenderung memilih calon presiden bernama huruf ini, maka sangat mungkin dia yang nanti terpilih pada tahun 2024. Ini menyangkut probabilitas induktif. Karena dari lapangan. Ya. Karena survei-survei yang berlangsung selama hampir satu tahun tahun ini, maka nama satu orang itu tetap di papan atas. Terus paling tinggi surveinya. Itu namanya induktif. Dari lapangan. Maka kita berprobabilitas. Kemungkinan besar yang terpilih menjadi presiden tahun 2024 adalah dia. Itu namanya kebenaran probabilitas. Induktif. Nah, kalau kebenaran probabilitas deduktif itu berdasarkan pengakuan para ahli. Ya. Berdasarkan pengakuan para ahli. Misalnya contoh begini. Semua benda apabila diletakkan di atas dan penopang benda itu diambil, maka benda itu akan jatuh ke bawah karena gaya tarik bumi atau gravitasi. Hal itulah yang diakui oleh para ahli-ahli ilmu pengetahuan. Itu namanya probabilitas deduksi. Kenapa? Karena sudah ada kebenaran deduktif. Ya, sudah dalam bahasa ilmu pengetahuan sudah ada teori yang terbukti dan teruji. Nah, kalau teologi sesungguhnya lebih kuat deduksi. Tetapi deduksi ini bukan untuk diuji di lapangan, sebagaimana kecenderungan para filsuf, para ilmuwan yang menguji kebenaran deduktif di lapangan dengan quantitative approach. Ya, saya enggak memegang hal itu. Inilah Bapak Ibu konfirmatori. Yang keenam, yang ketiga, yang keempat, logika inferensi yang terakhir. Logika inferensi itu yaitu pengambilan kesimpulan atau menarik kesimpulan apabila dianggap sah, absah, apabila dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan logika. Jadi penarikan kesimpulan berdasarkan hukum penalaran yang diakui. Itulah
logika inferensia. Nah, logika inferensia, perhatikan logika induksi dan logika deduksi. Induksi itu empirisisme, deduksi itu rasionalisme. Di mana saya percaya, contoh ya, saya percaya Yesus adalah Allah. Kenapa? Karena yang 2 tahun yang lalu ya, saya sakit kanker, stadium 4. Tapi waktu saya berdoa dan berserah, bertobat, lalu minta pengampunan dan minta kesembuhan, saya mengalami kuasa Allah. Maka saya simpulkan, Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa. Jadi kemahakuasaan Yesus berdasarkan pengalaman induksi. Kebenaran induksi dari pengalaman. Lain dengan logika deduksi. Ya, dia mengatakan bahwa sebagaimana tertulis dalam Injil, Yesus adalah Allah. Dia berkuasa di bumi dan di sorga. Lalu orang tanya begini, apakah saudara Stefri sudah mengalami kuasa Yesus? Seperti apa contoh kuasa Yesus? Saya akan jawab. Kuasa yang saudara maksudkan itu apa? Ya, kesembuhan. Mujizat. Saya akan mengatakan, saya belum mengalami itu. Maka saya tidak mengatakan ini. Maka saya mengatakan ini. Sekalipun saya tidak disembuhkan, tapi saya percaya Yesus adalah Allah. Itu namanya deduksi. Ya, itu namanya deduksi. Yang kedua, saya tambahkan lagi. Saya mengalami kuasa Allah lebih dari kesembuhan yang saudara alami. Nah, ini cara berapologetik ya. Saya mengalami kuasa Allah yang lebih daripada yang saudara katakan alami. Dengan cara saudara mengalami kanker stadium 4. Mau mati. Tapi berserah, bertobat, berserah, disembuhkan. Lalu saudara mengatakan, Yesus itu Allah Maha Kuasa. Kalau saya mengatakan, kemahakuasaan Allah tidak hanya sejauh itu. Ya. Kekuasaan Allah itu bukan hanya berkenaan dengan orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Enggak. Kekuasaan Allah itu tatkala dia mengampuni dosa saya. Dan itu kuasa Allah yang sangat-sangat besar dipikirkan ketimbang daripada disembuhkan. Untuk apa orang sembuh lalu mati masuk neraka? Didoakan dalam nama Yesus sembuh. 2 tahun kemudian sakit dan mati masuk neraka. Ya, itu kan. Nah, mari kita dengan begini. Bapak Ibu perhatikan, saya mengajar ini tidak menyiapkan konsep, tetapi langsung mengkaitkan dengan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran yang sudah menjadi kesukaan saya. Ya, induksi itu pasti berkenaan dengan apa yang saya alami, maka saya berkata kebenaran. Deduksi itu berkata, saya tahu, ya, dan saya percaya. Nah, sebenarnya ini tidak boleh memutlakan mana yang benar. Karena Allah bekerja dengan sangat kreatif. Boleh jadi titik berangkatnya semuanya dari Allah dengan pendekatan induktif atau juga dengan pendekatan deduktif. Itu tidak bisa memutlakkan. Itulah. Sekian penjelasan saya mengenai substansi kebenaran.